Hai semua, Assalamualaikum. Kita buat masakan dari terong yuk. Di sini aku mempunyai satu buah terong ungu, kemudian aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, ini aku akan potong-potong kecil-kecil ya, biar hasilnya lebih banyak. Nah, di sini aku akan menjelaskan biar nanti pada saat kita goreng si terongnya ini nggak banyak menyerap minyak. Nah, sebaiknya kalian nonton video ini sampai selesai. Kemudian terongnya ini kita sisihkan. Kemudian di sini aku siapkan mangkuk, lalu aku mengambil tepung beras ketan. Nah, kenapa aku menggunakan tepung beras ketan? Nanti aku jelasin ya. Di sini aku menggunakan tepung beras ketan sebanyak 5 sendok makan, setengah sendok teh garam, kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini aku masukkan air sedikit demi sedikit. Untuk banyaknya air kalian bisa sesuaikan ya, atau kalian bisa sesuaikan dengan kelembaban tepung masing-masing. Tekstur dari lapisannya ini jangan terlalu encer dan jangan juga terlalu kental. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masukkan semua terong yang sudah kita potong-potong kecil ke dalam larutan tepung beras ketan. Nah, terongnya di sini aku masukkan 2 tahap ya teman, karena mangkoknya nggak muat. Selanjutnya aku ambil wadah lagi yang bersih untuk tepung keringnya. Di sini aku hanya menggunakan tepung beras ketan, lalu kita masukkan terong yang sudah kita rendam tadi. Nah, sebaiknya wadahnya ini mempunyai penutup ya, biar kita bisa goyang-goyangkan seperti ini agar si terongnya ini benar-benar terbalur oleh tepung. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita ambil dengan saringan biar tepungnya nggak ikut. Kemudian ini kita sisihkan. Nah, ini kita lakukan seterusnya sampai semua terong habis ya. Nah, kenapa aku menggunakan tepung beras ketan? Karena tepung beras ketan ini mengandung lebih banyak pati daripada tepung lainnya. Nah, ini kira-kira seperti ini siap untuk kita goreng. Pastikan pada saat kita menggoreng, api kompornya atau minyaknya ini udah benar-benar panas. Nah, pada saat kita turunin terongnya, sebaiknya kita kecilin apinya ya. Lalu ini sesekali kita balik atau kita aduk-aduk biar matangnya merata. Nah, di sini rahasianya agar terongnya nggak banyak menyerap minyak, yaitu menggunakan tepung beras ketan putih. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Kenapa kita menggunakan beras ketan putih? Agar mendapat tekstur dari si terongnya ini tetap lembut di bagian dalamnya dan di bagian luarnya itu tetap crunchy walaupun sudah ditinggal lama. Nah, ini kalian bisa lihat terongnya ini kokoh, nggak melempem. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, setelah kecoklatan seperti ini, si terongnya ini siap untuk kita angkat. Nah, jika masih ada sisa terong yang belum kita goreng, kalian goreng sampai selesai. Selanjutnya untuk bumbu tumisnya, di sini aku menggunakan 4 siung bawang putih, aku geprek-geprek, lalu aku cincang kasar seperti ini ya teman. Nah, setelah kita cincang kasar seperti ini, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku mengambil setengah buah bawang bombay ukuran besar, lalu kita potong-potong agak tebal seperti ini ya. Tidak lupa juga aku ambil cabai keriting kira-kira 5 sampai 6 buah. Kemudian aku belah dulu lalu aku potong-potong. Kenapa aku belah? Biar nanti pada saat kita tumis atau kita goreng ini cabainya nggak beleduk. Selanjutnya di sini aku mengambil 2 daun bawang. Nah, ini kita potong-potong memanjang juga sama dengan bentuk si cabainya. Nah, jika kalian mempunyai cabai hijau, kalian bisa gunakan juga ya teman. Nah, selanjutnya ini kita sisihkan, lalu kita akan tumis bawang putih dan bawang bombay sampai benar-benar layu. Nah, ini udah mulai layu. Kita pisah-pisahin bawang bombaynya ya. Kemudian kita masukkan cabai keriting yang sudah kita potong-potong tadi, lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika semua bumbu ini udah mulai layu, kita masukkan air sebanyak 200 ml. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kita masak sampai benar-benar layu bawang bombay, bawang putih dan cabenya. Selanjutnya di sini aku akan tambahin yang di awal dulu sambal dan sambal tomat. Ini kita masukkan semuanya ya biar ada rasa pedas dan asamnya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan kita biarin mendidih sejenak, lalu kita tambahin kaldu bubuk. Kalian bisa koreksi rasa
dan aku tambahin juga saori saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Kita biarin mendidih sejenak, lalu kemudian di sini aku tambahin 1 sendok makan gula pasir. Nah, ini kita biarin sampai benar-benar matang dan karamelnya keluar dari gula pasirnya ya. Selanjutnya di sini untuk pengentalnya aku menggunakan maizena yang dilarutkan dengan air. Aku nggak tuang semua ya tadi ya, aku cuma memakai 2 sendok makan atau kalian bisa kira-kirain aja. Atau kalian bisa sesuaikan dengan kekentalan yang kalian mau. Nah, aku cuma memakai 2 sendok dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya aku masukin potongan daun bawang, lalu ini kita aduk sejenak sampai benar-benar tercampur rata. Selanjutnya di sini kita masukkan terong yang sudah kita goreng tadi, kita masukkan dulu bertahap ya. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan nyala apinya ini udah kita kecilin ya, jangan terlalu besar nyala apinya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini siap untuk kita angkat, kemudian kalian bisa sajikan. Kalian siapkan piring saji, lalu kalian tuang terong yang sudah kita buat. Nah, aku beri nama terong asam manis ala dapur Saira Asisa. Nah, ini wajib kalian coba karena cara buatnya mudah dan simpel. Sekali coba resep ini, kalian akan ketagihan makan terong. Sajikan sederhana tapi merasakan makanan mewah. Nah, di sini kita ambil terong asam manisnya, lalu di sini aku udah siapin juga nasi hangat ya. Nah, ini kita akan coba. Sekilas mirip ayam, tapi ini adalah terong ya, bismillah. Rasanya enak, crunchy, lembut di dalam, manis, seger, pokoknya ini recommended untuk kalian coba. Sekali coba pasti pengen lagi dan lagi. Oke, selesai sudah tutorial cara membuat terong asam manis ala dapur Saira Asisa. Semoga kalian suka dengan resepnya ya, dan semoga resepnya bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya ya. Assalamualaikum.